amin, haleluya. Yakin teguh, amin, haleluya. Yesus amani, haleluya, kepunyaanku, amin, haleluya. Aku warisnya, ku ditebus, haleluya, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, amin, haleluya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Dalam Mazmur pasal 47 ayat 2, 3. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, lulukan Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, amin, haleluya. Raja yang besar atas seluruh bumi, amin, haleluya. Bermazmurlah, amin, haleluya, bagi Allah, amin, haleluya. Bermazmurlah, haleluya. Bermazmurlah di ayat yang ke-7, amin, haleluya. Bagi Raja kita bermazmurlah, amin, haleluya. Memuji Tuhan Yesus, haleluya, selamanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya, amin. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami, haleluya, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu, haleluya, yang agung itu, sempurna Kau Bapa. Kami memuji
Namamu yang agung sempurna, memuji Tuhan Yesus, haleluya, kekal selamanya. Blessed assurance, hallelujah, Jesus is mine, amen, hallelujah. Oh, what a foretaste of glory divine, amen, hallelujah. Here all salvation, purchase of God, amen, hallelujah, born of His Spirit, washed in His blood, amen, hallelujah. This is my story, amen, hallelujah. This is my song, amen, hallelujah. Praising my Savior all the day long, amen, hallelujah. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long, amen, hallelujah. Aku bernyanyi, amen, hallelujah, memuji Tuhan Yesus, amen, hallelujah. Ku sangat cinta Tuhan Yesus, aku hamba-Mu, aku anak-Mu, Kau Bapa-Ku. Aku bernyanyi bahagia, ku mau selalu memuji Engkau kekal selamanya, amin. Aku bernyanyi memuji nama Tuhan Yesus, Engkau yang termulia, kekal selamanya, Engkau Maha Kudus. Aku bernyanyi, aku sangat bahagia di dalam Tuhan Yesus, memuji Tuhan Yesus, haleluya, kekal selamanya. Sucikan hati kami Bapa, sebentar kami mau baca firman-Mu. Kuduskan hati kami, tubuh jiwa kami Bapa. Aku selalu lapar, haus akan firman-Mu Tuhan. Aku selalu mau diam di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus, mau selalu mendengarkan firman-Mu, memelihara firman-Mu, amin, haleluya. Bentuklah hidupku ya Tuhan, karakter ilahi ada di dalamku Yesus. Ubahkanlah hidupku, sucikan hidupku Bapa, haleluya. Aku mau selalu setia dan taat, menjadi anak-anak Tuhan Yesus, serupa dengan Tuhan Yesus, amin. Segala puji, hormat,
kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan. Engkau Tuhan Yesus, Engkau Maha segala-galanya. Amin, haleluya. Aku mau selalu memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Ku sangat berbahagia selamanya. Memuji Tuhan Yesus, haleluya, kekal selamanya. Amin, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Shalom dan selamat malam, haleluya. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicintai Tuhan Yesus. Kita semua dicinta, diperhatikan, dipedulikan sama Tuhan. Untuk itu, sesuai dengan pujian, aku berbahagia. Aku sangat berbahagia dan yakin teguh. Yesus abadi, kepujaanku. Haleluya, kepunyaan kita semua. Karena kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia. Karena Yesus sangat-sangat cinta kita semua. Amin, puji Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca kitab Ibrani, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Tanpa kasih setiap Tuhan, tidak mungkin kita hadir saat ini. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa hidup sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Oleh itu mari, kita makin hari kita mau cinta Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan Yesus di atas segala prioritas. Karena dia yang tertinggi di atas segala-galanya. Sesuai dengan tadi firman Tuhan, ku bersyukur. Terima kasih. Bermasmurlah, bermasmurlah. Sebab hanya dia Yesus, satu-satu Tuhan. Yesus yang Bapa kita, yang sangat kita cintai. Amin, puji Tuhan. Saya mau baca firman Tuhan. Satu ayat, karena ini penting buat kita semua. Ibrani pasal 3, ayat yang keempat. Dan saya mau kupas karena ini penting sekali. Ibrani 13 ayat 4, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pecina akan dihakimi Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Sudah kita baca dengar. Kitab Ibrani 13 ayat yang keempat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua diberkati sama Tuhan. Yaitu kita komit dengan Tuhan. Menjadi anak Tuhan yang cinta Tuhan Yesus. Yang setia. Dan kita tak menjadi pelaku firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Yaitu seperti ini. Perintah Tuhan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah mencemarkan tempat tidur. Yang kedua, ketiga, sebab orang Sunda dan pecina akan dihakimi Allah. Satu ayat sudah ada 3 hal penting yang perlu kita bahas. Yang pertama, kamu semua hormat terhadap perkawinan. Amin. Perkawinan kalau kita lihat di sini, itu Tuhan yang izinkan. Karena kita diciptakan sama Tuhan. Mohon maaf. Mohon maaf ya. Kalau saya ngomong nyanyi bisa keselak saudara ya. Malum itulah manusia. Bisa tenggorong gatel segala macam. Tapi saya sehat. Haleluya, puji Tuhan. Tidak batuk lagi. Lihat saudara. Sampai akhir. Tidak batuk lagi. Dalam nama Yesus. Karena memang keselak saja. Karena saya kalau semangat nyanyi, teriak tuh semangat saya. Karena suara saya dari Tuhan. Tenggorokan dari Tuhan. Apapun peristiwa. Tetap bersyukur. Biar batuk sedikit. Cuma batuk sedikit saja gatal. Bersyukur sama Tuhan. Karena dalam nama Yesus. Sampai nanti dengerin saudara. Tidak akan batuk lagi. Saya dengan langkah dengan iman. Karena Yesusku dokter segala dokter. Akan jaga lindungi setiap kita. Lihat ini, kita jaga soal perkawinan, pernikahan itu Tuhan yang ciptakan. Laki perempuan Tuhan ciptakan. Dari sejak awal masalah pernikahan ini adalah masalah yang kudus. Tuhan ciptakan saudara. Oleh karena itu mari kita mau baca firman Tuhan kitab Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 24. Saya mau baca demikian. 21 sampai 24. Saya kitab Kejadian pasal 2. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidurnya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari semua manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat 23.
Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki. Ayat 24 terakhir. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Amin. Mari kita lihat di sini bahwa masalah perkawinan suami istri, laki perempuan itu Tuhan ciptakan. Adam diciptakan Tuhan, Hawa diciptakan Tuhan. Berarti Tuhan merupakan suatu Tuhan yang maha kudus, maha agung, maha sempurna, yang kita sembah, kita hormati. Kita diciptakan sama Tuhan untuk tujuan ilahi, saudara. Karena di dalamnya nanti ada benih ilahi. Oleh itu mari kita jaga kata firman Tuhan, jaga kekudusan. Tidak boleh saudara nodai, saudara. Karena Tuhan inginkan adanya suatu keturunan ilahi. Baca, saya mau baca Maliaki pasal 2 ayat 15. Maka Tuhan tidak izinkan adanya perceraian. Karena itu kudus di hadapan Tuhan. Karena kalau bicara cerai, berarti saudara melanggar dari perintah Tuhan. Saya mau baca Maliaki pasal 2 ayat 15-16. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Dan jangan orang tidak setia terhadap istri dari masa muda. Ini mari kita mau setia dengan istri yang kita cintai. Kenapa? Istri itu perempuan diciptakan sama Tuhan. Berarti kalau kita cinta setia kepada istri, berarti sama dengan kita cinta dan setia sama Tuhan. Karena istri diciptakan Tuhan loh. Ya, setiap suami istri berkata, "Hai istriku, yang kekasihku yang kucintai, engkau diciptakan untuk sebagai penolong dalam hidupku." Diciptakan dari Tuhan. Termasuk istri bicara kepada suami. Seperti kepada Kristus. Seperti semua kepada Kristus. Karena semua Tuhan ciptakan. Apakah kita menciptakan manusia? Bukan. Semua datang dari Tuhan. Karena apa? Oleh itu ayat 16 dia katakan, sebab aku membenci perceraian. Perceraian itu benci sama Tuhan, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Jadi tidak boleh ada kekerasan suami istri. Terjadi ribut sampai pukul memukul. Waduh, itu kasus pidana saudara. Kalau sudah memukul. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu, jangan saling berkhianat. Jangan berkhianat. Tidak boleh saudara. Karena saudara saling menyakiti, berarti menyakiti Tuhan. Karena Tuhan yang ciptakan. Tubuh kita bukan kita yang ciptakan. Dari semua dari Tuhan. Mau kalau karena itu, marilah kita jaga kekudusan. Suami istri itu diciptakan Tuhan. Kata firman Tuhan yang pertama, hendaklah kamu penuh dengan hormat terhadap kamu. Hormat, kita saling hormat. Seperti suami menghormati istri, istri menghormati suami. Itu firman Tuhan tertulis dalam Efesus pasal kelima. Saling kita hormat menghormati dan saling kita cinta mencintai. Karena seperti kepada Kristus. Coba saya mau bacakan. Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kenapa kok istri dulu? Karena firman Tuhan katakan istri diciptakan sebagai penolong. Kejadian pasal 2 ayat 18. Istri diciptakan perempuan untuk mendampingi suami sebagai penolong. Makanya penolong itu Roh Kudus. Makanya harus sebagai istri tunduk kepada suamimu seperti kepada Kristus. Roh Kudus itu menurut perintah Tuhan. Tuhan punya Roh Kudus kan, karena Roh Tuhan tuh. Seperti dalam Yohanes 14, aku minta kepada Bapa supaya Tuhan akan curahkan. Nah itu Roh Kudus atas perintah. Jadi sama istri. Jadi istri dasarnya sebagai penolong tunduk kepada suamimu. Karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ini istri kepada suami. Terus suami kepada istri. Ayat 25. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya demikian yang menempatkan jemaat di hadapannya, dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau turut yang serupa, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri, seperti kepada Kristus. Jadi semua sentralnya Tuhan Yesus, saudara. Jadi semua istri menghormati suami seperti kepada Tuhan. Demikian suami mengasihi juga karena di dalamnya Kristus. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi harus kita menghormati perkawinan. Karena di dalamnya ada Kristus. Karena Tuhan yang ciptakan. Terus kedua, jangan menjambarkan tempat tidur. Jadi jangan sampai saudara ya. Saudara tempat tidur kita itu kudus. Artinya sebelum tidur kita berdoa sama Tuhan. Supaya Tuhan kuduskan hidup kita. Jangan sampai saudara berbuat serong, itu maksudnya di sini. Ya.
Tempat tidur artinya supaya kita hidup kudus. Suami istri diciptakan Tuhan, jangan sampai terjadi perselingkuhan sebagai tempat tidur lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela, tercemar, zina. Karena yang ketiga dikata Tuhan, sebab orang yang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Makanya dikaitkan pencemarkan tempat tidur, dikaitkan dan kalau kita melakukan perbuatan zina yang bukan kepada istri. Mari kita semua, baik istri kepada suami, suami kepada istri, harus jaga kekudusan, hormati Tuhan, karena kita takut sama Tuhan, karena orang sundan dan pezina akan dihakimi. Dalam Ibrani 9 ayat 27, orang semua akan mati, nanti akan masuk dalam pengadilan. Sudah saya katakan, kalau kita di dalam Kristus, lolos dari pengadilan, lolos dari hukuman, kalau kita hidup di dalam firman Tuhan. Jadi kalau di dalam firman Tuhan, ya taati. Hendaklah kamu apa? Penuh hormat terhadap perkawinan. Hormat kita perkawinan, jaga kekudusan. Jangan sampai ada perselingkuhan, perjinahan, perceraian. Tidak benar itu, saudara. Mari kita firman Tuhan. Pokoknya kita jangan miring ke kanan ke kiri, tapi berada di dalam jalannya Tuhan. Kalau kita berada di jalannya Tuhan, kita bahagia. Sampai rumah tangga kita diberkati, anak kita berkati, semua diberkati. Kenapa? Saya kasih ayat terakhir. Rumah tangga kita diberkati. Seperti dalam 2 Samuel. Ini penting, saudara. Kerinduan kita. Karena di dalamnya ada janji Tuhan, saudara. 2 Samuel pasal 23 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Mari keluarga kita bawa di hadapan Allah. Karena di dalamnya ada 5 janji. Yang pertama, ia menegakkan bagiku suatu janji yang kekal. Keluarga kita di hadapan Allah ada janji yang kekal. Dan kedua, teratur segala-galanya. Ketiga, ada jaminan dan terjamin. Dan keempat, sebab segala keselamatanku. Yang kelima, dan segala kesukaanku, bukankah dia menemukan. Jadi artinya 5 poin. Yang pertama, keluarga kita di hadapan Tuhan ada janji, yaitu hidup kekal surga. Dan kedua, akan teratur segala kita selama di dunia, akan teratur, Tuhan akan jamin. Ketiga dan keempat, ada keselamatan. Dan kelima, Tuhan akan memberikan damai sejahtera, sukacita. Dalam nama Yesus, mari kita jaga kekudusan rumah tangga kita. Hubungan suami istri sehat bersamaan, semua keluarga diberkati. Dijauhkan dari perselingkuhan, perjinan, hal yang cemar sundal. Dijauhkan Tuhan dalam nama Yesus. Tapi jaga kudus, hidup berkenan kepada Tuhan. Supaya Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Mari dalam nama Yesus kita semua bertobat. Rumah tangga kita diberkati kalau kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Jaga sesuai dengan firman Tuhan. Kita ikuti, sehingga demikian kita berbahagia sesuai dengan pujian ini. Dalam nama Yesus kita semua diberkati Tuhan. Amin. Ku berbahagia, kita bahagia, yakin teguh. Amin. Haleluya. Yesus bagi, haleluya, kepunyaanku. Amin, haleluya. Aku warisnya, haleluya. Ku ditebus, amin. Kita sudah ditebus. Ciptaan baru, haleluya, oleh Roh Kudus. Amin, haleluya. Aku bernyanyi, amin, haleluya, bahagia, amin, haleluya, memuji Tuhan Yesus, haleluya, selamanya, amin, haleluya. Aku aku sangat berbahagia. Kita bahagia kalau kita hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam ketaatan firman Tuhan, kekal selamanya. Oh, aku bernyanyi, memuji Tuhan Yesus, haleluya. Keluargaku diberkati sama Tuhan. Di dalamnya ada janji Tuhan, teratur segala-galanya dan terjamin. Ada keselamatan, ada sukacita, karena hidupku
bersama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam rencana Tuhan, dan keluarga kita diberkati. Amin. Immanuel, puji Tuhan, haleluya. Amin.